Perkenalkan, nama saya Steiner Pela dari kelas 3TL3D4. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal saya dengan judul Perencanaan Sistem Pentanan Tenaga Listrik Terintegrasi pada Bangunan. Yang pertama, dalam jurnal ini dijelaskan tentang interkoneksi sistem penangkal petir. Jadi di sini dijelaskan sistem penangkal petir ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu splitter sebagai atau penangkap petir, daun konduktor sebagai penghantar ke bawah, dan koneksi ke bar plat yang ada pada bak kontrol. Sebuah bangunan gedung agar terhindar dari bahaya sambaran petir dibutuhkan nilai tahanan pentanan kurang dari 5 ohm. Sedangkan untuk pentanan peralatan-peralatan elektronika dibutuhkan nilai tahanan pentanan kurang dari 3 ohm. Bahkan beberapa perangkat membutuhkan nilai tahanan kurang dari 1 ohm. Pentanan sistem elektronika dalam bangunan dilakukan dengan cara melakukan koneksi perangkat elektronika dengan penghantar ground yang terpasang pada panel SDP atau subdistribution panel. Penghantar grounding yang berada pada SDP dikoneksikan dengan penghantar ground yang berada pada MDP atau main distribution panel. Penghantar ground yang berada pada MDP dikoneksikan dengan bar plat yang berada pada bak kontrol. Di sini juga dijelaskan resistansi pembumian pada resistan jenis. Jadi di sini ditunjukkan jenis elektrode, batang atau pipa dengan panjang yang berbeda-beda, dengan resistans pembumian yang berbeda-beda. Ini kalau panjang 1 meter, resistan pembumiannya 70 ohm. Kalau 2 meter 40 ohm, 3 meter 30 ohm. Jadi semakin panjang elektrodenya, semakin sedikit juga resistansi pembumiannya. Dan juga di sini tertulis menurut IEE STD 142 TM 2007, tujuan sistem pembumian adalah membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan. Dan yang kedua, menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor, sistem, dan bumi. Di sini juga ada jenis-jenis tanah dan tahanan jenisnya. Tanah rawa 30 ohm, tanah liat dan ladang 100 ohm, pasir basah 200 ohm, kerikil basah 500 ohm, pasir dan kerikil kering 1000 ohm, tanah berbatu 3000 ohm. Nilai tahanan pentanan untuk beberapa jenis tanah berbeda. Hal ini dikarenakan karena struktur tanah yang berlainan antara satu jenis tanah dengan jenis tanah yang lain. Tanah lempung mempunyai nilai tahanan pentanahan yang rendah. Ini disebabkan oleh komposisinya yang mempunyai bentuk partikel halus sehingga mudah untuk menyerap air untuk mineral lain dan kemudian untuk menyimpannya. Sifat inilah yang menyebabkan tanah lempung memiliki nilai tahanan jenis rendah bila dibandingkan dengan jenis tanah lainnya seperti tanah pasir, tanah berbatu. Di dalam jurnal ini juga penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Digital Earth Resistance Tester 4105A. Dengan langkah-langkah pelaksanaan penelitian adalah yang pertama, mempersiapkan elektroda pentanan dan alat-alat bantu pemasangannya. Kedua, dilakukan pengecekan tegangan baterai dengan menghidupkan Digital Earth Resistance Tester. Jika layar tampak bersih tanpa simbol baterai lemah, berarti kondisi baterai dalam keadaan baik. Yang ketiga, membuat rangkaian pengujian seperti pada gambar 3 dengan menanam elektroda utama dan elektroda bantu. Lalu yang keempat, menentukan jarak antar elektroda bantu minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Yang kelima, mengukur tegangan tanah dengan mengarahkan range switch ke earth voltage dan pastikan bahwa nilai indikator 10 volt atau kurang. Jika earth voltage bernilai lebih tinggi dari 10 volt, diperkirakan akan terjadi berbanyak hal kesalahan dalam nilai pengukuran tahanan.
Lalu mengecek penghubung atau penjepit pada elektroda utama dan elektroda bantu dengan men-setting range switch ke 2000 ohm dan tekan tombol press to test. Jika tekanan elektroda utama terlalu tinggi untuk menunjukkan simbol titik-titik-titik yang berkedip, maka perlu dicek penghubung atau penjepit pada elektroda utama. Yang ketujuh, melakukan pengukuran, men-setting range switch ke posisi yang diinginkan dan tekan tombol press to test selama beberapa detik. Yang kedelapan, mencatat nilai ukur tahanan yang muncul dari digital earth resistance tester. Lalu mengembalikan posisi tombol press to test ke posisi awal. Lalu melakukan pengujian tahanan untuk kedalaman elektroda yang berbeda dengan langkah 3789. Lalu perubahan kedalaman elektroda utama adalah sebesar 0,5 meter pada tiap-tiap pengukuran. Lalu di sini penulis jurnal mendapatkan hasil penelitian di mana dengan melakukan pengukuran yang dilakukan dengan tahapan-tahapan di atas, dengan menempatkan posisi elektroda bantu pada posisi antara 0 sampai 5 meter, tepatnya pada posisi 5 meter dari elektroda pertanahan, dan menempatkan posisi elektroda bantu C pada posisi 5 sampai 10 meter, tepatnya pada posisi 10 meter dari elektroda pertanahan. Dalam perhitungannya, dalam kedalaman 100, nilai hitungnya 0,72. Dalam kedalaman 150, 0,52. Dalam kedalaman 200, 0,42. Dalam kedalaman 250, 0,35. Dalam kedalaman 300, 0,32. Dalam kedalaman 350, 0,26. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.